Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja-puji hanya milik Allah, salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya, yang mudah-mudahan keistiqomahan ini dapat kita jalankan hingga ajal menjemput, dan kelak mudah-mudahan yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul ujmanya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati bil khusus seluruh pengurus Masjid MRBJ, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah senantiasa dijaga dalam kesehatan, bukan saja sehat, mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan diberikan oleh Allah dalam keafiatan, dan juga mudah-mudahan Allah menjaga kita dalam iman, Islam, ihsan secara kafah insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita ingin mencoba untuk membedah buku yang coba mudah-mudahan dengan membedah buku ini yang saya tulis dengan judul The Balance Ways, mudah-mudahan ada sesuatu yang dapat kita petik, dapat kita aplikasikan, dapat kita pelajari, sehingga dalam kehidupan ini mudah-mudahan Allah mencurahkan kepada kita yang namanya keseimbangan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya kepada jemaah, jika sekiranya kita dikasih kesempatan oleh Allah, kita memilih sukses di dunia tapi celaka di akhirat, milih yang mana? Dua-duanya enggak? Atau sukses di akhirat tapi belangsak di dunia? Hah? Dua-duanya enggak? Kita nih harapannya fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Memang keinginannya itu, betul gak? Iya. Tapi kenyataan di lapangan ada orang yang di dunianya susah, ya, susah, ekonominya morat-marit, keluarganya berantakan. Tapi kadang ada di akhiratnya Allah kasih yang baik. Tapi kita seringkali merasa terdecak kagum, merasa hebat, merasa hormat kepada orang-orang yang kelihatannya secara ekonomi luar biasa. Betul gak? Padahal kalau kita lihat para sahabat, para nabi, walaupun memang Nabi Muhammad adalah nabi yang kaya, tapi kekayaannya 100% dipergunakan untuk dakwah dan kelihatannya miskin. Dan para sahabat rata-rata hidupnya itu secara finansial minim, ibadahnya luar biasa. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sengaja pagi hari ini mungkin panitia ataupun pengurus mengangkat tema tentang buku yang saya tulis. Ini bukunya, judulnya The Balance Ways. Sebenarnya buku ini terinspirasi dari sebuah doa yang tadi saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya mau tanya lagi jamaah, yang disebut dengan seimbang itu apa sih? Apakah mesti harus 50-50 atau 50%? Tidak. Jadi kalau begitu tidak 50-50, yang namanya seimbang itu apa sih? Karena kalau saya yang jelasin namanya ngajarin, mendingan saya nanya dulu aja. Yang disebut dengan seimbang itu apa sih? Ayo. Memahami keadaan dunia
Dan juga dan mendalami masalah akhirat, kata si bapak begitu. Ada lagi yang lain yang disebut dengan seimbang itu apa? Ya, yang disebut dengan seimbang itu apa? Tidak berat sebelah. Gimana mungkin kalau di sini 50, di sini 60? Berat sebelah gak? Ini 60, ini 40. Bisa berat sebelah gak? Hah? Timpang. Yang disebut dengan seimbang itu apa? Dia biar mikir juga. Pagi-pagi disuruh mikir, harapannya pengen ngedengerin malah ditanya. Selalu dalam kebaikan. Bolehlah. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh orang yang ateis sebetulnya. Dia namanya Daniel Goleman. Dalam sebuah bukunya Walking with Emotional Intelligence, bahwa seseorang untuk bisa sukses dunia, dia bilang gini, itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Ini untuk sukses di dunia. Apa saja 3 syarat itu? Yang pertama, dia harus mumpuni dalam bidang skill. Yang kedua, harus mumpuni dalam bidang knowledge. Yang ketiga, dia mumpuni dalam bidang attitude. Hasil riset tersebut, skill dan knowledge itu isinya kontribusi untuk bisa mendapatkan kesuksesan seseorang di dunia itu hanya memberikan kontribusi 10-20%. Sementara attitude itu memberikan kontribusi untuk bisa menjadi sukses itu 80-90%. Walaupun kelihatannya 20, ini 80-90%, itulah yang namanya seimbang walaupun kelihatan timpang. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa keseimbangan? Anda boleh buka Al-Qur'an, ini surat Ar-Rahman, surat ke-67 ayat ketiga. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahman min tafawut farja'il basara hal tara min futur. Allah yang telah menciptakan 7 lapis, langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Allah yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah oleh engkau berulang-ulang tentang ciptaan Allah tersebut. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Ini tantangan Allah kepada makhluk. Kemarin tanggal 26 kita baru saja menyaksikan sebuah fenomena alam, namanya gerhana. Gerhana ini Allah ciptakan, Allah buat itu dalam rangka tatanan keseimbangan. Sama halnya ketika Allah membiarkan manusia kafir. Sama halnya Allah menciptakan yang namanya anjing dan babi yang kemudian Allah turunkan yang namanya haram. Mungkin bagi orang-orang berpikiran sempit, kenapa itu dibiarkan Israel? Kenapa Allah tidak hancurkan? Itulah tatanan alam semesta yang Allah ciptakan dengan sunatullahnya supaya alam semesta ini menjadi seimbang. Kita jangan marah ketika ada orang yang kemudian mentang Allah. Kita jangan kecewa ketika ada orang yang kafir. Itulah keseimbangan yang Allah ciptakan. Untuk apa? Agar kita ini berpikir menjadi sebuah sarana ujian bagi kita. Lihat kalau kita kalau kita sekolah, kita dikasih ujian, soalnya yang mudah atau yang susah? Susah. Untuk apa? Untuk apa? Untuk agar kita tahu bahwa kita ini berkualitas atau tidak.
Makanya lihat Allah di dalam Al-Quran menyampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya dalam hidup ini Allah memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Kita ini merdeka oleh Allah, dikasih kemerdekaan. Dikasih kemerdekaan untuk apa? Menentukan pilihan. Memilih dalam bahasa Arab namanya khiyar. Ya. Namanya khiyar. Itu namanya memilih. Dan orang yang memilih untuk agar dia menentukan mana yang terbaik, itu namanya usaha. Ikhtiar namanya. Allah turunkan yang namanya agama, ketentuan. Dan agama ternyata di atas muka bumi, apakah hanya satu? Saya mau tanya, agama di dunia apakah satu? Iya, itu menurut keyakinan orang Islam. Inad dina indallahil Islam. Tapi kalau kita lihat bahwa agama itu banyak. Bahkan kalau Anda buka Google, itu tidak lebih daripada yang 5.000 agama di atas muka bumi ini. Yang kemudian dikalkulasi secara garis besar, ada yang namanya ada agama samawi, ada agama ardi. Ada agama yang dari Tuhan, Allah, ada yang agama dari buatan manusia, tapi yang jelas itu namanya agama. Kita kemudian menentukan pilihan. Dan jatuhlah kepada Islam menjadi pilihan agama yang hanya satu-satunya. Dan memang bagi Anda yang beragama Islam, harus Anda menyatakan bahwa agama hanya satu, yaitu Islam. Inad dina indallahil Islam. Tapi kita juga secara keilmuan harus juga mengakui, apalagi di Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang. Kalau kemudian Anda mencoba memaksakan orang lain untuk masuk Islam semua, Anda berurusan dengan polisi. Ya kan? Tapi harus Anda tanamkan di dalam hati dan pikiran Anda bahwa Islam itu adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memang harus. Tapi bukan dipaksakan. Karenanya ketika Anda menentukan pilihan mana yang terbaik menurut Anda, itulah yang namanya khair. Makanya lihat, khiyar, ikhtiar, khair itu satu kata. Ya, satu keturunan. Dan ketika Anda menentukan mana pilihan yang terbaik, itulah yang disebut dengan al-mukhtar. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda menjadi orang yang baik karena memilih yang baik, namanya al-mukhtar. Al-mukhtar ini adalah salah satu sifat Allah. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini memilih ajaran Islam, ini adalah bagian daripada ikhtiar. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang terbaik. Jadi kalau kemudian Anda sudah memilih bahwa Islam yang terbaik, tapi ada orang yang kemudian mencemooh Anda, ada yang menganggap bahwa Anda ini tidak baik, berarti bisa jadi mungkin ada perilaku yang memang tidak cocok dengan Anda. Atau bahkan mungkin Andanya yang memang gak baik. Kenapa? Karena kebaikan itu sifatnya universal. Israel itu menjajah Palestina, orang Israelnya yang bukan tentara, yang bukan pemerintah, aparat, itu gak suka juga. Secara manusiawi. Makanya ada yang demo juga. Tapi karena egonya sebagai aparat, ya, pemerintah yang ingin mencaplok Palestina, nah dia kemudian tetap dia lakukan. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku ini, ya, di dalam buku ini saya jelaskan
bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah menjadi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Karena di dalam Al-Quran begitu. Khalifah itu apa? Pemimpin. Dan pemimpin itu bukan berarti Anda menjadi seorang yang berada di sebuah organisasi. Baik organisasi kecil ataupun organisasi besar. Tapi yang namanya pemimpin itu termasuk di dalamnya diri sendiri. Kata Rasulullah bahwa setiap diri adalah pemimpin. Bahwa setiap diri akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan dirinya. Untuk apa? Tadi menentukan pilihan mana yang terbaik, mana yang terburuk. Anda yang punya keputusan. Karena menjadi seorang pemimpin itu harus piawai dan smart dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, sebab itulah ketika Allah menciptakan kita sebagai seorang pemimpin, maka Allah tidak melepaskan manusia begitu saja, tapi Allah kasih yang namanya capital. Allah kasih yang namanya manusia modal. Apa modal yang diberikan Allah kepada manusia? Ada dua. Satu adalah tangible capital. Yang kedua adalah intangible capital. Apa tangible capital yang diberikan Allah kepada kita? Allah menciptakan manusia ini dengan fi ahsani takwim. Dengan sebaik-baik bentuk. Itu bentuk manusia itu kelihatan. Baik yang kelihatan secara kasat mata bentuknya ataupun yang tidak kasat mata, dan memang itu fi ahsani takwim. Yang bentuk kelihatan fisik kita, bentuknya manusia itu paling indah, paling bagus. Tidak ada yang menyamai kebagusan yang memang Allah ciptakan kepada manusia. Ya. Ada dulu seorang ilmuwan namanya Charles Darwin. Dia menyebutkan bahwa manusia keturunan kera. Enggak ada itu. Itu kan teori yang ngaco. Ya, enggak ada itu. Yang jelas memang Allah ciptakan manusia itu dalam kondisi yang fi ahsani takwim. Kasat matanya pun kepala posisinya di atas dengan bentuk tekstur yang luar biasa, tangan, dan bahkan berjalan dengan tegak. Mau kulit putih, mau kulit hitam, mau kulit campur-campur gitu, tetap aja manusia ini fi ahsani takwim. Yang tidak kasat mata, manusia ini juga diberikan yang namanya fi ahsani takwim. Apa? Ketika manusia berhadapan dengan masalah, manusia ini dikasih oleh Allah alat untuk berhadapan dengan masalah. Apa itu? Yang namanya hormon. Hormon itu adalah bentuk fisik, tapi tidak kasat mata. Itu perlu alat. Sebagaimana kita melihat yang namanya fisik corona. Itu memang makhluk, tapi perlu alat untuk melihatnya. Sama halnya hormon. Di dalam tubuh kita ini ada 4 hormon. Yang ketika kita berhadapan dengan masalah, hormon ini cukup berpengaruh. Apa itu? Ada yang namanya oksitosin, ada yang namanya endorfin, ada yang namanya serotonin, ya. Ada yang namanya dopamin. Hormon ini ketika Anda tidak jaga, maka Anda akan mengalami yang namanya hidup yang disebut dengan imunitas yang lemah. Dan itu Anda sangat mudah rentan kena penyakit. Contoh misalnya hormon Anda bisa akan terganggu ketika Anda mengkonsumsi yang tidak sesuai. Padahal Allah memerintahkan kita kulu washrobu wala tusrifu. Satu. Yang kedua, kulu wasrobu halalan thayyiban. Halal lagi baik. Walaupun halal Anda berlebihan, maka itu akan mengganggu hormon Anda. Anda makan, minum, tapi pikiran dan perasaan Anda tidak jaga. Anda stres, itu akan drop itu hormonnya. Ketika Anda stres, hormon Anda ikut stres,
Dan ketika ada yang namanya radikal bebas, ada virus, ada bakteri, Anda sangat mudah masuk ke dalam tubuh kita. Dan kita tidak akan menemukan yang namanya kestabilan atau keseimbangan dalam tubuh. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini modal yang Allah berikan kepada kita. Dan bagaimana caranya selain konsumsi? Pikiran kita harus tenang, perasaan kita harus tenang. Di dalam ajaran Islam, agar pikiran dan perasaan kita tenang, lihat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bagaimana caranya? Anda harus tanamkan iman. Kenapa? Karena dengan iman Anda akan damai. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum. Hatimu akan damai kalau Anda zikir. Tapi zikirnya didasari dengan iman. Ya. Bukan hanya sekedar ngucapin subhanallah, 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 tapi Anda ngelantur kemana-mana tuh pikirannya. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang baru tangible capital, yang kalau saya bahas tuh jauh lebih lama lagi. Karena waktunya singkat, makanya saya singkat-singkat aja. Yang kedua ada intangible capital. Apa intangible capital yang diberikan Allah kepada kita? Dan untuk apa Allah kasih intangible capital kepada kita? Ternyata intangible capital ini pun diberikan oleh Allah sebagai sebuah alat atau instrumen untuk menentukan pilihan dalam hidup. Tadi kan kita memilih tuh. Memilih, dan orang yang cerdas dia pasti memilih yang terbaik, yang paling menguntungkan. Itu kalau orang yang cerdas. Tapi kalau orang yang bodoh enggak, dia enggak menentukan pilihan apa-apa. Udah bagaimana nanti aja dah. Oh enggak. Nah, apa saja instrumen yang diberikan oleh Allah untuk menentukan pilihan tersebut? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para motivator menyebutnya yang disebut dengan the sleeping giant. Apa itu? Raksasa tidur. Kita ini hebat, Pak, Bu. Kita ini luar biasa, nggak akan mungkin ada yang mengalahkan kehebatan manusia. Cuman sayangnya karena kita ini dicekoki, dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh pendidikan, dipengaruhi oleh faktor pergaulan, sehingga kita ini bukan menjadi orang yang the winner, bukan menjadi orang yang juara hebat, tapi menjadi orang yang the loser, menjadi orang-orang yang pecundang, yang bahkan dia menjadi orang yang penakut, ciut. Ya. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja instrumen yang diberikan oleh Allah sehingga manusia menjadi begitu sangat luar biasa, instrumennya ternyata diberikan oleh Allah kepada kita yang namanya akal. Akal ini kelihatan gak sih? Enggak. Yang kelihatan tuh otak. Ya, otak itu baru kelihatan. Kalau akal nggak kelihatan, Pak. Karena itu intangible capital. Nggak kelihatan. Orang berpikir kelihatan nggak? Enggak. Ya, orang berpikir itu nggak kelihatan, Pak. Apa orang berpikir seperti ini? Ini orang yang mau selfie. Nah, begini. Ya. Atau lagi pusing. Orang berpikir itu nggak kelihatan. Yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain itu namanya akalnya. Pertanyaannya, apakah akal bisa memilih baik buruk? Bisa gak? Bagaimana caranya? Isinya akal itu apa? Isinya akal dulu. Isinya akal apa? Isinya akal apa? Berpikir. Isinya akal itu berpikir, Pak. Memikirkan. Pikiran bisa gak memilih baik buruk tanpa ada instrumen yang lain, hanya akal doang? Bisa gak? Kalau bisa, saya kasih contoh. Yang bisa jawab, katakan bisa. Kasih contoh silakan. Kalau memang akal bisa menentukan pilihan baik buruk. Ada yang bisa kasih contoh?
Akal ini nggak bisa menentukan baik buruk Pak, kecuali dia mendapatkan support dari instrumen lain. Orang berpikir itu Pak merdeka Pak. Berpikir itu merdeka Pak. Makanya lihat secara keilmuan, kalau Bapak Ibu belajar tentang ilmu Islamologi, belajar ilmu filsafat, ya, itu merdeka Pak, betul-betul merdeka. Tuhan saja dikritik Pak. Itu kalau menggunakan akal Pak. Makanya kenapa sampai Allah mengeluarkan statement begini, jangan engkau memikirkan tentang zat Allah. Kenapa? Karena pasti akal ini liar Pak. Harus dikekang itu akal. Kalau Anda mencoba memikirkan nih, kenapa ya kok agama banyak begini, kenapa kok Allah tidak menghendaki bahwa yang namanya agama semuanya satu, kenapa kok manusia ada yang berantem, Allah kan maha pengasih lagi maaf. Itu akal begitu tuh. Berpikirnya begitu liar Pak, kemana-mana. Bahkan ada orang yang kasih statement bahwa Al-Quran ini hasil karya manusia. Ada nggak yang bilang begitu? Ada. Kalau Anda belajar dengan menggunakan keilmuan, itu sah-sah saja. Tapi ketika Anda memberikan pendekatannya dengan pendekatan yang berbeda, maka kemudian ada keluar statement, itu orang yang mengatakan itu halal hukumnya untuk dibunuh. Begitu kan? Itu akal Pak. Karenanya memang akal nggak bisa memilih baik buruk. Akal itu hanya bisa memilih mana yang mudah, mana yang sulit. Dan lihat bahwa yang namanya hasil pikiran itu bagaimana memikirkan sesuatu yang tadinya sulit menjadi mudah. Betul? Dulu orang tua kita berangkat ke tanah suci itu berapa bulan? 6 bulan. Ya, 6 bulan tuh berangkat haji. Bahkan itu dilepas seperti orang mati. Yang tradisinya sampai saat ini terus dipegang. Diazanin, wah dilepas. Yang nganterinannya aja sampai sekampung. Persis seperti orang mau meninggal. Manusia berpikir gimana caranya berangkat haji itu dengan waktu yang singkat. Kemudian diciptakan dari kapal ke pesawat. Ya kan? Dulu nggak ada, jangankan pakai plus gitu ONH, nggak ada itu Pak. Sama semuanya, sekarang aja. Bahkan nanti ke depan orang berangkat haji cukup hanya seminggu. Memang prosesi hajinya kan sebentar, yang lama tuh nunggunya sama nginepnya. Saking banyaknya nanti jamaah karena berkembangnya manusia. Nah akal juga sama memikirkan bagaimana caranya pengajian yang jamaahnya walaupun hanya segini tapi dapat disimak oleh seluruh dunia. Maka ada live streaming. Ini hasil akal Pak. Hasil mikir. Coba bayangkan kalau nggak ada pengeras suara supaya omongan saya kedengar sampai ujung sana. Gimana caranya? Teriak. Itu kalau ceramahnya cuma 2 kata Pak. Kalau ceramahnya 2 jam, semaput gak tuh penceramahnya? Semaput Pak, teriak-teriak begini. Maka kemudian manusia berpikir, gimana caranya supaya itu manusia mudah? Maka kemudian berpikir, makanya telah Al-Quran, supaya Anda itu menemukan sesuatu kemudahan, afala taqilun, afala tatadabbarun, liulil albab dan seterusnya. Dan yang namanya akal itu isinya ilmu. Dan lihat Pak, terkait dengan akal, tempatnya di mana? Tempatnya akal di mana? Hah? Di hati apa di kepala? Berpikir itu di hati apa di kepala? Hah? Berpikir di hati apa di kepala? Saya mau tanya nih sekali lagi. Berpikir letaknya di hati apa di kepala? Akal itu letaknya apa di otak? Otak itu letaknya di kepala.
Dan ternyata kalau Anda coba telusuri lagi, pelajari lagi yang namanya otak itu, apakah hanya satu? Enggak. Ada otak kiri, ada otak kanan, ada otak tengah, ada lagi otak-otak. Nah kalau akal letaknya di otak kiri apa otak kanan? Otak kiri, Pak. Itulah yang dalam bahasa yang lebih keren namanya IQ. IQ ini ternyata, Pak, itu kontribusinya untuk sukses Anda apapun, termasuk agama, itu hanya 10-20%. Kalau nggak percaya lihat orang-orang yang jenius, yang IPK-nya lebih dari 4, ada nggak ya IPK lebih 4? Nah, itu melewati itu ya. IPK-nya itu 4, itu namanya summa cum laude. Apakah jaminan ketika dia lulus langsung bekerja menjadi direktur utama? Enggak, kecuali dibuka perusahaan sendiri. Dan cenderung rata-rata orang yang cerdas secara intelektualitas, Anda tanya kepada diri sendiri, atau bahkan mungkin saya tanya kepada Anda, orang-orang yang ranking di sekolah, dia bisa bergaul dengan orang banyak atau menyendiri? Nggak bisa bergaul, Pak. Gimana mungkin dia akan dipakai sama orang, diajak senyum aja nggak bisa, Pak. Kutu buku itu cenderung tertutup, Pak. Dia nggak bisa, Pak, yang namanya romantis tuh nggak ada. Kongko, nongkrong nggak mau. Kenapa? Karena orang yang menggunakan otak kiri itu cenderung sangat terukur, Pak. Kenapa? Karena isi otak kiri itu isinya angka semua. Matematik, fisika, kimia. Dan matematik itu, Anda boleh setuju atau tidak, yang namanya matematik 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 5, benar atau salah? Hah? Salah itu kalau menurut matematik, Pak. Tapi ada nggak di dalam kehidupan keseharian 1 tambah 1 sama dengan 5? Ada, Pak. Orang matematik yang dominan di otak kiri nggak bisa nerima, Pak. Makanya lihat, ketika terjadi yang namanya corona, orang-orang yang paling mengedepankan dan mendewakan logika dan memang negaranya maju itu paling sangat terpukul, Pak. Kenapa? Karena di luar jangkauan logika. Dan agama itu cenderung tidak logis, Pak. Makanya lihat, rata-rata orang ateis itu adalah orang-orang yang secara logika pintar-pintar, Pak. Di Indonesia dulu ada yang namanya Gavatar, kan? Pernah dengar Gavatar? Itu para pengikutnya orang-orang bodoh atau orang-orang pintar? Orang-orang pintar, Pak. Kenapa? Karena dia dakwahnya dengan sangat logis dia sampaikan, Pak. Masyarakat Arab itu jahiliyah itu bukan bodoh sebagaimana yang kita bayangkan, yang tidak mengerti ini dan itu. Bodohnya dari sisi keimanan. Jahiliyahnya itu dia nggak bisa menerima terhadap kondisi Rasulullah, apalagi Rasulullah yang nggak bisa membaca dan tulis, nggak nerima, Pak. Nggak bisa nerima. Gimana bisa saya mendapatkan informasi dari orang yang nggak berpendidikan? Kalau kita hidup pada zaman Nabi, mungkin kalau Anda adalah orang yang berpendidikan, mungkin Anda akan nolak juga. Ini belajar di mana? Misalnya ada ustadz lah yang nggak tahu latar belakang pendidikannya, tiba-tiba ceramah, kira-kira didengerin nggak? Enggak, Pak. Anda mau ngedengerin saya kan karena saya guru besar, saya doktor. Coba kalau saya nggak ada pakai gelar itu dan kemudian saya nggak nulis buku. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih akal, untuk apa Allah memberikan akal? Ternyata akal ini memang adalah untuk problem solving capacity. Dia hanya mampu menyelesaikan masalah-masalah teknis saja. Makanya pilihan akal itu mana yang mudah, mana yang sulit. Kalau yang mudah, dia pilih.
Makanya lihat orang yang didominasi otaknya dengan otak kiri, dia akan memilih dalam hal ibadah pun mana yang pahalanya besar dia kerjain. Mana yang dia menguntungkan secara duniawi dia yang kerjain. Makanya lihat, sholat duha lebih populer dibandingkan sholat subuh. Betul gak? Kenapa? Karena hitung-hitungan logikanya masuk. Kalau sholat duha